Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Petra Barus di channel Coding Bang Petra, di mana saya akan membahas hal-hal seputar programming, software engineering, software architecture, dan juga cloud computing. Saya pengen menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kenapa sih namanya channel Coding Bang Petra, tapi saya nggak pernah ngeliat Petra tuh ngoding di channel ini gitu. Nah, oleh karena itu saya pengen memulai sebuah seri baru yang dimana saya bakal melakukan hands-on, melakukan programming dengan menggunakan bahasa PHP. Jadi dulu saya tuh berangkat dari menjadi seorang programmer PHP, dan saya banyak sekali dulu kayak membuat aplikasi dengan menggunakan PHP. Bahkan di karir saya yang sebelumnya, saya membuat company dengan menggunakan PHP, tapi pas itu frameworknya adalah Y. Nah, di sini saya melihat PHP itu sangat banyak digunakan oleh programmer di Indonesia, dan juga salah satu framework yang sangat populer adalah Laravel. Nah, oleh karena itu saya pengen membantu teman-teman di sini untuk menjelaskan bagaimana sih kalau kita membuat aplikasi dengan menggunakan Laravel dan kita ingin mendeploy aplikasi tersebut di AWS dan ingin mengintegrasikan layanan-layanan AWS di aplikasi tersebut gitu. Nah, ini adalah seri baru di mana saya akan melakukan pemrograman dalam bahasa atau framework Laravel dengan menggunakan AWS. Di episode pertama ini, saya bakal membantu meng-guide teman-teman bagaimana kita membuat sebuah aplikasi Laravel sederhana, kemudian kita akan mendeploy aplikasi tersebut dengan menggunakan Amazon Lightsail. Jadi, apa itu Amazon Lightsail? Jadi, teman-teman bisa lihat di websitenya Amazon Lightsail di aws.amazon.com/lightsail bahwa layanan Amazon Lightsail itu adalah layanan di mana kalian bisa membuat server atau juga storage, database, dan juga jaringan virtual dengan harga yang rendah dan dapat diprediksi. Nah, bedanya apa dengan layanan AWS yang lain? Jadi kalau teman-teman menggunakan layanan AWS yang lain, teman-teman akan di-charge per komponen. Misalnya kalau teman-teman membuat server dengan menggunakan EC2, itu akan ada komponen-komponen, misalnya data transfer, kemudian ada juga storage-nya juga gitu. Nah, kalau menggunakan Amazon Lightsail, teman-teman bisa menggunakan paketnya, memilih paketnya, dan dia di-charge-nya cukup flat gitu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman bisa start dengan $3,5 per bulan flat, dan ini teman-teman bisa mempunyai server yang dia sudah include di dalamnya data transfer dan komponen-komponen lainnya gitu. Nah, tujuannya apa sih menggunakan Lightsail? Jadi dengan Lightsail ini teman-teman bisa membuat banyak sekali kasus penggunaan. Misalnya kalau teman-teman pengen bikin aplikasi web sederhana gitu dengan menggunakan kayak Lamstack, atau kalau misalnya teman-teman pengen cuman bikin kayak cuman pengen situs web yang isinya cuman konten gitu kan. Nah, teman-teman kalian bisa membuat aplikasi berbasis kayak WordPress atau juga Magento atau Joomla. Atau misalnya ada aplikasi-aplikasi kecil yang nggak banyak penggunanya tapi berguna buat bisnis. Nah, ini juga bisa menggunakan Amazon Lightsail. Dan kalau teman-teman pengen kayak mungkin melakukan kayak pengujian atau pengembangan, nah Amazon Lightsail ini juga cocok untuk ditujukan untuk kasus penggunaan ini. Gitu, oke. Dan saya nggak pengen berlama-lama lagi, mari sekarang kita coba implementasi hands-on-nya ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah aplikasi berbasis Laravel. Kalau mungkin teman-teman di sini belum familiar, ini yang saya tunjukin ini adalah namanya AWS Cloud9. Jadi Cloud9 itu adalah integrated development environment. Jadi kayak lingkungan pengembangan yang terintegrasi buat teman-teman bisa mengembangkan aplikasi. Jadi ini mirip sekali dengan kayak Visual Studio Code atau misalnya NetBeans atau juga Eclipse gitu. Nah, apa sih bedanya gitu? Bedanya adalah IDE ini dia berbasis web. Jadi teman-teman nggak perlu punya laptop atau komputer yang dengan spek tertentu. Jadi cukup dengan menggunakan internet dan juga mempunyai browser, teman-teman bisa mengakses IDE ini dimanapun. Jadi misalnya saya pribadi dulu sebelum pandemi, saya biasanya traveling kan. Nah, saya biasa kalau lagi di coffee shop atau lagi menunggu kayak presentasi dan saya pengen mengembangkan aplikasi, saya biasanya menggunakan iPad saya untuk mengembangkan aplikasi ini. Gitu dengan menggunakan AWS Cloud9. Jadi teman-teman bisa memilih instance yang digunakan untuk AWS Cloud9 ini. Jadi bisa instance yang paling kecil hingga instance yang cukup besar. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke pengembangannya ya.
Jadi di sini saya punya aplikasi Laravel sederhana. Di sini teman-teman bisa lihat ya struktur Laravel. Nah, ini kita namakan guestbook gitu. Nah, dia di sini Cloud9 ini dia sudah datang dengan banyak sekali tools pemrograman. Jadi kalau untuk kasus kita ini dia sudah datang dengan PHP gitu dan juga MySQL. Tapi ada beberapa tool lain seperti misalnya Composer dan juga kayak misalnya package PHP, misalnya kayak XML, DOM, MB-String, ini mungkin perlu diinstal sedikit manual, tapi nggak apa-apa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ada sebuah project yang isinya adalah aplikasi project Laravel sederhana gitu. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah pakai Laravel cukup familiar ya. Sekarang saya akan menjalankan aplikasi ini dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, caranya adalah dengan PHP Artisan Serve, kemudian di sini saya set hostnya adalah 0.0.0.0, kemudian portnya adalah 8080. Nah, bagaimana cara aksesnya? Nah, kalau misalnya menggunakan Cloud9, kita bisa melakukan preview running application. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah punya aplikasinya sudah jalan. Jadi kalau dengan menggunakan Cloud9, previewnya dia akan dengan otomatis mengakses port 8080 gitu. Jadi di sini saya bisa memasukkan nama saya Petra, lalu saya memasukkan email saya coding Bang Petra, dan di sini saya memasukkan komentar halo. Lalu begitu saya tulis komentarnya, dia akan keluar di bagian kolom komentar di bawahnya. Gitu. Nah, aplikasinya strukturnya seperti apa? Jadi saya yakin teman-teman cukup familiar dengan Laravel ya. Di sini saya punya routingnya. Pertama di routing saya punya dua buah route ya. Ini get yang untuk index. Di sini dia akan meresolve controller guestbook controller class di actionnya index. Kemudian kalau misalnya nanti pas ketika saya mengirim sebuah post, dia akan mengeksekusi method post di indeksnya. Kemudian di sini dia akan memanggil guestbook controller dengan actionnya new post gitu. Kemudian kalau kita ke bagian guestbook controllernya, di sini kita akan melihat dia cuma punya dua buah action sederhana, yang sangat sederhana, cuman hanya 4 baris. Di sini cuma punya 3 baris. Jadi di action index ini dia akan mengquery guestbook post gitu. Dia model guestbook post berdasarkan created time-nya descending. Jadi maksudnya adalah dia akan mengambil guestbook post yang paling awal itu adalah guestbook yang ditulis terakhir gitu, post yang ditulis terakhir. Kemudian ini akan mereturn semua post yang ada terakhir. Lalu post ini dia akan pass ke dalam view-nya. Kemudian di bagian new post, di sini dia akan membuat sebuah model guestbook post, membuat insert sebuah model guestbook post yang nanti akan dimasukkan nilai-nilai dari input form yang kita kirim, yang kita masukkan. Kemudian dia akan disimpan di database. Selanjutnya, kalau misalnya penyimpanannya selesai, di sini kita akan meredirect kembali ke indeksnya. Nah, untuk bagian ini saya ingin menyederhanakan prosesnya. Jadi saya tidak akan melakukan validasi, misalnya apakah emailnya itu sesuai, kemudian apakah komentarnya itu kosong, gitu. Jadi kalau misalnya salah, tidak akan melakukan error. Jadi ini hanya untuk menyederhanakan aplikasi yang ingin kita bikin. Selanjutnya, kalau kita lihat di bagian model, di sini kita punya guestbook post yang dia isinya tabelnya adalah guestbook post. Lalu di sini ada available, ini maksudnya adalah nilai-nilai yang bisa diisi ketika kita meng-assign nilai dari form input yang kita kirim. Jadi kalau misalnya di sini kita kan mengirim nama, email, kemudian komentar gitu. Kemudian ketika kita pass di controller, kita passnya kan secara masif ya, secara massal gitu. Nah, ini available ini dia berguna untuk membatasi nilai-nilai apa aja yang bisa di-assign. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada misalnya hacker atau orang lain yang iseng, dia pengen mengirim kayak data-data yang lain, nah data-data tersebut tidak akan bisa diisi kecuali misalnya yang name, email, atau comment gitu. Oke, lalu di sini kita juga punya migration-nya. Di sini di migration ini kita punya nama, email, kemudian komentar, created time, dan updated time gitu. Nah, saya rasa ini cukup simple ya aplikasinya. Kita cuman punya sebuah buku tamu di mana kita bisa
menginput nama, email, dan juga komentar. Dan kita akan menampilkan list nama dan komentarnya. Oke, mungkin kita coba sekali lagi. Di sini halo 2 gitu ya. Nah, dia akan menampilkan komentar yang paling baru di halaman indeks. Nah, sekarang pertanyaannya lagi bagaimana kalau kita ingin mendeploy aplikasi ini di Amazon Lightsail? Oke, mari kita masuk ke konsol Amazon Lightsail. Untuk memulai menggunakan Amazon Lightsail, jadi dari konsol AWS kita akan memasukkan Lightsail. Nanti dia akan pergi ke konsol Amazon Lightsail. Nah, di sini teman-teman bisa melihat konsol Amazon Lightsail dia cukup sederhana dibanding konsol AWS seperti umumnya. Jadi di sini Amazon Lightsail dia menawarkan banyak sekali layanan, misalnya instance, container, database, network, storage, dan juga snapshot. Di tutorial ini kita hanya akan menyentuh 2 layanan, yakni instance dan networking. Gitu, karena di instance ini kita akan membuat sebuah server di mana kita akan melakukan deployment, dan di bagian networking ini kita akan membuat sebuah static IP yang akan kita pasangkan di instance yang sudah kita buat gitu. Oke, sekarang kita mulai di create instance. Jadi di create instance ini kita akan membuat sebuah instance. Nah, kita bisa memilih instance location-nya. Karena kita ada di Indonesia, maka di sini kita akan membuat instance-nya di region di Singapura. Lalu untuk instance image-nya kita akan menggunakan Linux dan Unix. Nah, di sini selanjutnya kita akan memilih blueprint yang akan kita gunakan untuk aplikasi kita. Amazon Lightsail ini menawarkan banyak sekali blueprint yang bisa kita gunakan untuk mendeploy aplikasi-aplikasi yang siap jadi. Jadi ini akan memudahkan kita kalau misalnya kita ingin membuat sebuah situs WordPress, kita tinggal pilih blueprint WordPress. Lalu kalau misalnya teman-teman di sini kalian ingin membuat sebuah aplikasi e-commerce, kalian bisa langsung buat Magento. Atau kalau misalnya ingin membuat kayak situs web sederhana untuk profil kantor, kalian bisa memilih juga Joomla. Nah, karena kita ingin membuat aplikasi dengan menggunakan PHP, sekarang kita pilih aja LAMP. Jadi di blueprint LAMP ini dia akan berisi aplikasi-aplikasi atau package-package yang dibutuhkan untuk mendeploy sebuah aplikasi Laravel yang sederhana. Jadi misalnya di sini ada PHP, kemudian dengan menggunakan servernya adalah Apache, dan juga dia juga akan datang dengan menggunakan MySQL yang sudah terintegrasi di dalamnya. Gitu. Nah, ini cocok banget untuk kalau teman-teman mendeploy aplikasi Laravel, dan juga banyak sekali framework-framework yang didukung, misalnya Zen, Symfony, CodeIgniter, dan juga misalnya kayak PHP. Nah, di bagian sini kita akan mengeset SSH Keeper yang akan kita gunakan untuk nantinya bisa mengakses instance ini dengan menggunakan SSH. Jadi di sini saya sebenarnya udah bikin SSH Keeper dulu, cuman untuk memperlihatkan ke teman-teman bagaimana caranya, saya akan membuat sebuah keeper baru. Jadi di sini saya akan create new, lalu saya akan create keepernya. Di sini saya akan membuat namanya Laravel app gitu, atau misalnya guestbook. Lalu di sini akan saya generate. Setelah saya generate, nah di sini kita harus mendownload key-nya. Dan ini jangan dimatiin dulu karena key ini hanya bisa di-download sekali. Kalau misalnya teman-teman kehilangan key ini nggak akan bisa dibikin ulang key yang sama. Jadi setelah di-download, teman-teman make sure keeper ini tersimpan dengan aman. Selanjutnya kita bisa mengkonfigurasi agar si instance ini bisa di-backup dengan menggunakan automatic snapshot setiap harinya. Jadi di sini kita bisa enable kalau misalnya teman-teman takut kehilangan atau misalnya untuk menjaga resiko kehilangan aplikasinya, teman-teman bisa enable automatic snapshot. Nah, setelah itu kita bisa lihat pilih instance plan-nya. Di sini kita bisa sort berdasarkan harganya dari mulai yang paling murah, kemudian kita bisa lihat berdasarkan memorinya, lalu processing-nya, storage, dan transfer. Nah, untuk aplikasi Laravel sebenarnya dia bisa cukup menggunakan yang instance yang paling kecil, ya, ini yang $3,5 per bulan gitu. Tapi di sini ada beberapa limitasi. Kalau misalnya teman-teman menggunakan instance ini, dia mungkin nggak cukup kuat kalau teman-teman perlu menggunakan Composer di dalamnya gitu. Jadi nanti setelah ini kita pilih bagian yang instance yang paling murah, lalu ketika kita deploy bersama vendor Composer yang dia sudah terinstall sebelumnya gitu. Jadi kalau teman-teman pakai instance ini, teman-teman jangan kayak misalnya deploy source code-nya kemudian running Composer di dalamnya, karena
running Composer itu lumayan berat, dia butuh sekitar memori misalnya 1,5 GB. Nah, di sini dia cuma punya memori ukurannya 512 dan dia CPU-nya cuma satu, dan di sini dia langsung dapat storage 20 GB. Dan di sini dia dapat kuota transfer 1 TB per bulan, dan ini lumayan gede. Lalu selanjutnya kita akan menamakan instance kita agar kita nanti bisa identifikasi di list instance-nya. Nah, di sini saya akan namakan Laravel Web. Nah, di sini kita bisa langsung bikin beberapa, tapi kita bisa bikin satu aja. Itu oke. Kemudian di sini kita create instance-nya. Nah, di sini teman-teman akan melihat instance-nya itu sedang menyala. Jadi ini akan makan waktu beberapa menit. Nah, saya akan skip hingga instance-nya siap digunakan. Sekarang instance yang kita bikin dia udah running dan dia bisa diakses. Jadi kalau cara mengaksesnya adalah dengan IP address-nya. Di sini kita bisa akses IP-nya. Nah, di sini kita bisa kelihatan dia akan merunning namanya Bitnami Lamstack di instance ini. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana cara connect ke phpMyAdmin di dalamnya untuk mengakses database. Kita juga bisa mengakses isi dari instance ini dengan menggunakan web-based client yang sudah disediakan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini instance-nya yang bisa kita akses. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi atau kita bisa membuat file dan melakukan hal-hal yang lain. Yang akan saya lakukan sekarang adalah saya ingin membuat static IP untuk instance Laravel Web ini yang sudah kita buat. Nah, kenapa kita butuh static IP? Kalau kita nggak pakai static IP, jadi jika Laravel Web ini dia fail atau mungkin dia restart gitu, dia akan nantinya nyala dengan IP yang berbeda dengan IP yang sudah kita punya ini. Gitu. Jadi oleh karena itu kita akan membutuhkan static IP. Nah, di sini kita akan mengakses bagian networking, lalu di networking ini kita akan membuat sebuah static IP. Jadi di bagian ini static IP-nya kita akan letakkan di region yang sama dengan instance tadi, kemudian kita akan langsung attach dengan instance yang tadi kita punya. Lalu di sini kita akan namakan aja Laravel static IP. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat Laravel Web ini dia akan memiliki IP yang berbeda dari yang sudah kita punya tadi. Gitu, di sini static IP. Nah, di sini ini IP-nya yang pertama 13.212.100.218. Kalau kita akses lagi dia tidak akan bisa diakses gitu. Nah, sekarang untuk mengaksesnya kita akan menggunakan IP yang sudah kita punya. Nah, di sini kita udah bisa akses kembali. Kemudian kita akan, setelah kita udah membuat instance-nya, lalu kita memasang static IP-nya, sekarang kita siap untuk mendeploy aplikasinya ke instance ini. Nah, sekarang saya akan ke bagian kembali ke IDE saya, kemudian saya akan membuat sebuah terminal. Di sini kita lihat kita sudah punya aplikasi namanya Guestbook. Nah, yang akan saya lakukan sekarang adalah saya akan menzip aplikasi tersebut agar saya bisa copy ke instance si Laravelnya. Nah, di sini saya akan zip-nya, saya akan melakukan zip guestbook min r guestbook.zip, kemudian di sini guestbook. Sekarang kita udah punya sebuah zip atau deliverable yang bisa diupload ke instance Laravel Web. Lalu untuk mengaksesnya, saya akan mengupload key yang tadi sudah kita bikin. Jadi di sini saya akan upload key-nya agar kita bisa akses dengan menggunakan SSH. Oke, di sini kita punya permission key-nya, key pair-nya. Nah, bagaimana cara aksesnya? Di sini kita bisa dengan menggunakan SSH. Jadi di sini pertama kita ganti dulu permission-nya agar si key pair-nya ini cuma bisa diakses oleh user kita aja. Lalu selanjutnya saya bisa menggunakan SSH, kemudian key pair-nya guestbook. Lalu ini dia pakainya Bitnami. Nah, di sini IP-nya kita catat ya. Kita catat IP-nya, kemudian di sini kita akan
mengakses. Setelah kita bisa mengakses instance Laravel webnya, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi di sini kita lihat beberapa aplikasi, beberapa file, yakni Bitnami Application Password, Bitnami Credential, htdocs, dan stack. Jadi file Bitnami Credentials ini dia akan berisi password untuk MySQL yang nanti akan kita gunakan. Ini saya udah copy paste sebelumnya. Lalu di sini kalau teman-teman lihat di bagian htdocs, di sini dia akan punya index HTML, isinya adalah landing page yang tadi secara default kita bisa akses kalau misalnya Laravel webnya sudah up. Gitu. Nah, ini kita akan remove dan kita akan membuat sebuah index yang baru. Gitu, di sini indeksnya akan kita gunakan dengan menggunakan PHP, lalu kita akan menulis hello world. Di sini kalau kita refresh, dia akan berganti hello world. Yang akan saya lakukan sekarang adalah saya ingin mengcopy si guestbook.zip-nya ke instance Laravel yang sudah kita deploy, yang sudah kita buat. Jadi tujuannya adalah si guestbook ini nantinya kita masukkan ke dalam web servernya agar nanti kita bisa akses. Nah, caranya adalah dengan menggunakan SCP atau secure copy. Jadi secure copy ini adalah perintah untuk memindahkan file antara dua buah host dengan menggunakan protokol SSH. Jadi di sini caranya adalah mirip dengan SSH tadi, kita dengan menggunakan SCP, kemudian kita gunakan key pair yang sudah kita bikin, lalu di sini kita pilih file yang akan kita copy. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi host yang tempat kita ingin mengirim file. Jadi di sini kita usernya adalah Bitnami, kemudian di sini IP address-nya yang sebagai hostnya. Kemudian di sini selanjutnya adalah kita ingin mengcopy memasukkan direktori tempat file itu ingin di-copy. Jadi di sini adalah tadi home, kemudian Bitnami di htdocs. Karena htdocs tadi adalah tempat di mana kita akan mendeploy aplikasi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini di bagian SSH-nya, di bagian htdocs-nya, di sini kita akan lihat si file zip tadi sudah di-deploy, sudah dikirim. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengazip guestbook tadi. Nah, sekarang filenya itu udah di-unzip. Nah, ini sesuai dengan yang di ID yang kita punya. Setelah kita udah mengupload si filenya tadi, kita akan mengkonfigurasi agar si Apache-nya mengakses guestbook public yang ini daripada dia mengakses si index PHP yang defaultnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan kita akan pergi ke bagian Bitnami application-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, Bitnami ini dia adalah sebuah paket yang sudah menginclude aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk mendeploy aplikasi berbasis LAMP, Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Di sini teman-teman bisa lihat ada Apache, ada kemudian MySQL, ada PHP, dan juga di sini ada PHP admin kalau teman-teman ingin mengkonfigurasi database MySQL di dalamnya. Nah, agar dia bisa mengakses public index.php, maka di sini kita akan mengkonfigurasi menyeting konfigurasi dari Apache-nya. Caranya adalah di sini kita ubah konfigurasinya Bitnami, kemudian di sini bitnami.com. Nah, di sini saya udah ubah sebelumnya, di sini guestbook/public, di sini juga guestbook/public. Yang tadinya awalnya dia adalah htdocs, cuman tadi saya udah ubah sebelumnya jadi guestbook/public. Lalu selanjutnya adalah saya akan merestart Apache-nya dengan menggunakan control script. Di sini control script lalu restart Apache. Nah, jadi Apache udah di restart. Nah, jadi sekarang kita udah bisa akses di sini. Nah, sekarang di sini dia nggak bisa dia nggak bisa menulis si Laravel log-nya. Nah, karena permission-nya denied. Nah, oleh karena itu kita akan ubah permission-nya untuk si logs-nya ini, untuk si storage-nya ini agar dia bisa ditulis. Gitu, kita bisa ini aja chmod aja gitu ya. Chmod, kemudian di sini kita bisa htdocs, kemudian selanjutnya adalah guestbook, lalu di sini storage. Kita chmod jadi 7, mungkin 777 atau 755 sih, 777 jadi bisa nulis. Jadi main R 777.
Jadi storage ini adalah, kalau teman-teman bisa lihat di dalamnya, dia itu isinya semacam kayak temporary storage aja. Jadi bisa buat log, bisa buat cache, dan juga bisa buat misalnya compile dari si misalnya blade template-nya. Nah, di sini kalau kita refresh di sini, dia akan menampilkan error bahwa MySQL-nya nggak bisa diakses. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi MySQL. Jadi kita masuk ke sini, ke MySQL-nya dengan cara MySQL min sudo MySQL min root. Kemudian min passwordnya adalah password yang tadi sudah kita punya. Nah, sekarang dia bisa akses si root tadi ya. Jadi kita bisa akses MySQL-nya dengan password ini, root, dan password yang sudah di-generate oleh Bitnami-nya. Lalu sekarang kita akan membuat database-nya. Jadi database-nya adalah di sini, dia kalau kita show databases dia masih belum ada. Gitu. Nah, sekarang kita bisa buat database yang akan digunakan. Jadi di sini kita bisa create database guestbook. Nah, sekarang database-nya ini udah kita buat. Nah, kita sekarang begitu udah kita buat, kita ingin menyeting agar si aplikasinya bisa mengakses. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau standar aplikasi Laravel, dia akan menggunakan konfigurasi si database-nya yang dia ada di environment variables di sini kan, environment variables, database connection, kemudian di sini juga ada database URL, hostnya, database port. Nah, di sini kalau teman-teman juga tahu Laravel, dia akan menggunakan .env yang akan diambil nilainya untuk default value kalau misalnya di environment variables-nya tuh nggak ada tersimpan konfigurasi yang kita inginkan gitu. Nah, sekarang kita ingin menyimpan si nama database-nya adalah tadi kan yang udah kita bikin, nama database-nya adalah guestbook, kemudian username-nya adalah tadi root, dan password-nya tadi password yang udah di-generate yang ini. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan membuat kita akan menyimpan konfigurasi environment variable tadi di konfigurasi environment variables PHP di Bitnami. Oke, jadi caranya adalah demikian. Jadi kita ubah sudo vim opti kemudian Bitnami, lalu di sini kita akan di bagian PHP-nya etc, kemudian di sini ada environment. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini adalah list dari environment variables yang secara default bakal di-load oleh PHP untuk nanti bisa digunakan oleh aplikasi Laravel-nya. Nah, sekarang kita akan menambahkan environment variables yang ingin kita gunakan. Ya, ini tadi di sini ada misalnya database host-nya, di sini env, kemudian db host-nya adalah tadi localhost, kemudian lalu env, lalu db nama database-nya adalah tadi guestbook, lalu env db username-nya adalah root, lalu di sini ada env, kemudian db password-nya adalah yang tadi sudah kita punya, yakni yang udah di-generate oleh si Laravel si Bitnami-nya. Oke, sekarang kita save. Nah, sekarang kita akan merestart Bitnami-nya ya. Jadi di sini kita dengan menggunakan control script, lalu kita restart. Di sini dia akan merestart semua service yang ada di Bitnami. Jadi ini akan makan waktu lama, jadi saya akan fast forward ke setelah dia selesai. Oke, jadi ini service-nya udah di restart semua. Sekarang kita coba restart, refresh si page-nya. Oke, nah di sini kita sebenarnya dia udah bisa akses, tapi dia nggak bisa melihat adanya si table yang udah kita bikin, gitu. Karena memang kita belum bikin kan, karena ini database-nya ini kan masih refresh, gitu. Nah, caranya adalah kita sekarang run aja si migrate-nya. Jadi sekarang saya akan melakukan php artisan migrate untuk supaya kita bisa membuat tabel yang dibutuhkan. Jadi di sini htdocs, kemudian guestbook, kemudian di sini php artisan migrate. Nah, ternyata dia masih belum aksesnya denied gitu. Kenapa? Karena tadi si environment variable-nya kita setnya di environment variables, dibuat yang tadi apa aja-nya. Nah, sekarang caranya adalah kita bisa export aja di sini guestbook kayak db host,
kita export aja db host sama dengan localhost, kemudian di sini db username sama dengan root, kemudian ini db password sama dengan tadi yang udah kita bikin. Lalu di sini kita juga bisa db database sama dengan guestbook. Lalu di sini kita set environment variables-nya. Nanti habis itu kita baru run php artisan migrate. Nah, di sini dia udah jalan kan? Udah jalan. Kalau kita refresh, dia udah bisa kita akses. Di sini nama Petra, kemudian kita bisa coba coding bareng Petra, lalu di sini halo dunia. Dan dia akan tersimpan. Nah, kita juga bisa coba lagi ya, misalnya Petra 2, kemudian lalu halo dunia 2. Oke. Jadi, demikian cara kita deploy untuk aplikasi Laravel sederhana dari lokal ke menggunakan Amazon Lightsail. Jadi step-stepnya adalah tadi kita melakukan zip dari aplikasi tersebut, kemudian kita upload dengan menggunakan SCP ke Amazon Lightsail-nya, lalu kita akan melakukan sedikit settingan untuk menggunakan Apache-nya, kemudian juga kita buat settingan environment variables-nya untuk MySQL-nya agar kita bisa mengakses si MySQL yang ada di Laravel instance tadi, di Amazon Lightsail instance tadi, dan juga kita bisa melakukan migrate. Oke, jadi demikian demo dari saya tentang bagaimana kita bisa mendeploy aplikasi Laravel sederhana dengan menggunakan Amazon Lightsail. Jadi tadi masih banyak dari proses ini masih banyak yang bisa diimprove. Misalnya tadi prosesnya masih semi otomatis gitu. Kita bisa dengan menggunakan proses lebih otomatis. Kemudian juga masih banyak hal-hal lain yang bisa kita improve juga. Dan di episode-episode selanjutnya saya akan melakukan kayak banyak best practices bagaimana kita bisa melakukan misalnya automasi deployment, kemudian kita juga bagaimana caranya kita bisa menyamakan environments lingkungan pengembangan dengan lingkungan production, atau juga bagaimana kita bisa mendeploy aplikasi Laravel yang scalable dengan menggunakan layanan-layanan AWS. Lalu juga ada juga kita bagaimana caranya kita bisa mengintegrasi layanan-layanan AWS dengan aplikasi Laravel kita. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada usul tentang topik tentang seputar programming Laravel yang yang teman-teman ingin saya cover di episode selanjutnya, silakan aja komen di video ini gitu. Dan like dan subscribe channel Coding bareng Petra, dan saya berharap teman-teman have a nice day dan juga have a nice week, dan see you next episode ya. Bye bye.